Mungkin Tuhan waktu itu ngatakan, "Fut, kamu ndak cocok jadi menteri, Ya. kamu dapat yang lain lah yang lebih tinggi." Ndak lama sudah itu saya jadi ketua MK. Kearifan bangsa kita itu terkadang mengatakan kegagalan itu hanya skenario Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi orang yang sudah berusaha dengan baik. Luar biasa, Pak. Benny, waktu saya dulu lulus SMA, itu kan orang tua saya baru pensiun dari pegawai negeri kecil, rendah. Saya pengen jadi pegawai negeri aja gitu. Saya di kelas dana angkatan termasuk yang paling pintar. Ikutlah saya ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Saya ndak lulus, yang tidak pintar tuh pada lulus semua coba. Wah. Saya yang pintar di kelas tuh ndak lulus. Waduh, saya Bapak bilang, bingung gak sih Pak waktu itu? Iya terpukul ya, tapi ya. Kemudian ya karena waktu itu ndak lulus ya sudah saya cari sekolah ke perguruan tinggi. Gimana cara cari beasiswa? Jadi saya selama sekolah tuh dapat beasiswa dari Super Semar dapat. Kemudian dari kampus dapat karena nilainya bagus terus, lalu dari yayasan pemerintahan daerah dapat. Nah itulah saya hidup. Nah sesudah itu ya saya jadi ya seperti sekarang lah, melewati semua jabatan penting. Sementara teman saya yang dulu ikut tes bersama lulus tuh sekarang udah pada pensiun. Iya. Sudah pensiun, hanya misalnya kepala urusan agama, kepala apa di desa-desa itu. Saya coba sampai kemana-mana. Itulah kalau Tuhan itu mau memberi. Sama ketika tahun 2004, saya ingin jadi menteri lagi. Sebelum itu saya 2001 kan jadi menteri itu bersama Gus Dur. Begitu Pak SBY terpilih saya enggak jadi menteri. Tapi enggak. Tidak lama sudah itu saya jadi ketua MK. Ketua MK itu lebih tinggi dari menteri. Nah, sehingga saya berpikir gini loh. Mungkin Tuhan waktu itu ngatakan, "Fut, kamu enggak cocok jadi menteri. Kamu dapat yang lain lah yang lebih tinggi." Enggak lama sudah itu saya jadi ketua MK. Betul Pak. Jadi kegagalan itu jangan disesali. Sama dengan kalau gitu ya saya kemarin 2019 tuh mau jadi wakil presiden. Iya Pak. Tapi akhirnya enggak jadi. Enggak jadi. Apa? Lalu saya pikir apa ya? Nikmat Tuhan apa yang harus saya rasakan lagi? So, saya waktu itu lalu saya berpikir aja pada pengorbanan orang lain. Saya ini mau jadi wakil presiden enggak jadi. Apakah saya harus sedih? Apa harus marah? Enggak. Kenapa? Karena dulu Bung Karno itu sudah berkuasa jadi presiden 20 tahun dijatuhkan. Saya belum jadi, enggak pernah jatuh dan saya tidak kehilangan apa-apa. Bung Karno itu berkorban hampir selama hidupnya untuk ini, dijatuhkan begitu kan. Pak Harto 32 tahun seperti kaisar tiada tanding. Akhirnya dijatuhkan dalam waktu sekejap pada 23 Mei. Ya. Pada saat itu, pada 21 Mei ya. Saat itu jatuh. Betapa Pak Harto itu sakit gitu. Loh saya ini belum jadi apa-apa, hanya tidak jadi kok mau marah. Enggak. Ya itulah Pak, sangat bijaksana Pak. Hikmah yang saya ambil dari itu, sudah berjuang lagi aja. Bekerja dengan baik gitu. Jaga diri dengan sebaik-baiknya. Ya akhirnya teruslah perjalanan hidup mengalir. Iya, jadi memandang sebuah kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya Pak, tapi karena satu pintu tertutup tuh siapa tahu yang kebuka justru pintu yang lebih besar gitu ya Pak. Dari cerita Bapak tuh dan itu saya alami betul. Salut Pak. Gagal di sini dapat yang lebih besar, Iya, gagal di sini dapat lagi. Ya pokoknya orang tuh ya banyak berusaha, berdoa gitu. Sukses selalu lah Pak buat dan Bapak. Percaya. Iya betul, harus percaya. Tuhan itu sudah mengatur yang terbaik bagi kita yang berusaha berbuat baik. Amin.